Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu ya untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian yang ada di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pasti banyak hal yang terjadi selama seminggu kemarin nih, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bahkan tadi pagi pun banyak hal yang telah kalian alami. Begitupun dengan Kak Ana. Kiranya apapun yang kita alami, baik itu senang atau susah, sakit atau sehat, kita tetap setia sama Tuhan Yesus ya. Contohnya hari ini, pagi ini kalian tetap setia nih untuk mengikuti sekolah minggu meskipun masih online, masih semangat bangun pagi, masih semangat untuk mengikuti video sekolah minggu, tetap setia ya dalam beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk kepada ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini Kau telah membangunkan kami. Kami akan mengikuti sekolah minggu meskipun masih online, biar kami tetap semangat, dan firman-Mu tidak berubah Tuhan, maknanya tetap iya dan amin. Tuhan Yesus yang akan menyertai sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-7. Masih tentang Musa. Mulai dari pelajaran pertama kita telah membahas tentang Musa. Sampai pelajaran ini juga kita masih membahas tentang Musa. Tentang apa? Tentang kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Kita semua tahu ya, bangsa Israel akhirnya dipimpin oleh Musa nih keluar dari tanah Mesir. Tapi keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu bukan berarti semuanya telah selesai atau bebas, dengan artinya baik-baik saja gitu. Ternyata banyak hal yang dialami oleh bangsa Israel. Babak-babak baru telah dimulai, istilahnya seperti itu. Salah satunya yang akan kita pelajari nih, yang diberi judul Aku Dipelihara Tuhan, diambil dari Keluaran 16 ayat 1-36. Kalian bisa mulai siapkan Alkitabnya, kalian buka ya dari Keluaran 16 ayat 1-36. Aku dipelihara Tuhan. Nah sebelumnya kita akan coba nih bedah dari judul pelajaran kita hari ini, dipelihara. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian semua mengenai kata-kata pelihara? Ini kata yang sederhana ya, yang mudah dipahami lah gitu untuk kalian semua tentang pelihara. Jadi kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelihara itu artinya jaga atau rawat. Kalian tentu pernah memelihara atau sedang memelihara, bahkannya ada yang memelihara hewan, baik itu kucing atau anjing atau banyak hal yang ada di rumah masing-masing, pasti beda-beda. Ataupun memelihara tanaman hias atau banyaklah macam-macam peliharaan gitu, ikan hias. Apa sih pelihara dalam arti sehari-hari gitu ya? Kalau dari kata tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelihara itu artinya jaga atau rawat. Nah, kalau dijabarkan lagi, pelihara itu bisa juga mengartikan kepada mengasuh atau memastikan keadaan baik-baik saja, mengiringi. Jadi arti kata pelihara itu positif ya, menenangkan lah gitu maksud dari kata pelihara itu. Kalian kalau memelihara hewan peliharaan di rumah atau baik itu kucing atau anjing atau tanaman-tanaman gitu ya, kalian pasti memastikan peliharaan kalian atau objek yang kalian pelihara itu pasti dalam keadaan baik-baik dong. Gak mungkin kalau misalnya dia sakit kalian biarkan. Otomatis kalau dia sakit kalian akan bertindak nih. Ada aksi dalam hal peliharaan, ada keinginan untuk berbuat lebih, istilahnya seperti itu, pelihara. Nah, seperti kalian memelihara ya misalnya hewan peliharaan kalian,
Itu pula yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu juga mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Kalau minggu-minggu yang lalu kalian tahu bangsa Israel dipelihara melalui tiang awan dan tiang api. Nah, hari ini kita akan belajar nih dari segi makanan, yaitu roti mana. Kita coba buka Alkitabnya. Tadi ada yang sudah buka dan Kana akan bacakan ya. Kalian bisa mendengarkan dan ikut juga membaca. Beginilah firman Tuhan. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami." Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Kata Musa kepada Harun, "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu." Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, "Inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi." Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, "Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang."
6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, seperti itu ya kisah yang telah kalian baca tentang Musa dan bangsa Israel mengenai pemeliharaan Tuhan, yaitu tentang roti mana yang diberikan oleh Tuhan untuk memastikan kebutuhan jasmani, begitu istilahnya ya. Kebutuhan jasmani bangsa Israel itu cukup selama hidup di padang gurun, dan itu semua adalah perbuatan Tuhan. Kalian tentu sudah pernah mendengar atau mendapatkan kisah tentang mana ini ya, roti mana ini ya, waktu kalian kecil, atau ya dari berbagai sumber lah, baik itu cerita orang tua atau buku-buku rohani, atau juga bahan renungan, atau ya banyaklah yang mungkin kalian sudah mendapatkan tentang kisah ini. Nah, sebagai pengulasan kembali atau biar kita merefresh kembali nih, karena akan tampilkan video ilustrasi tentang roti mana ini, juga ada dikaitkan dengan beberapa kisah lain ya tentang bangsa Israel. Selamat menyaksikan. God had helped Moses lead the Israelites out of Egypt through the Red Sea to an oasis to rest. Next, God led them farther away and into the desert. With a nation of 2 million Israelites, it would take a whole trainload of food to keep the people fed. After a month of traveling, they had run out of food. Yet God had a plan to provide for his people's needs. Unfortunately, the Israelites didn't trust God enough to wait for him to provide. They began complaining to Moses right away. Imagine 2 million people complaining and whining all the time. Why did you lead us out here into this desert? We were better off in slavery. At least there we had all the food we needed. But you've taken us out here to starve us to death. The people weren't being honest in their complaints. They were not better off in Egypt, where they suffered greatly under the rule of the Egyptians. God's people were under his care in the wilderness, and he loved them very much. They could count on him to take care of them if they would just be patient. God wasn't pleased with the people's grumbling. Here's what I will do, he said. I will bring down bread from heaven for you to eat. Every morning when you wake up, it will be on the ground. It will be thin flakes that will provide everything you need for your diet. Be sure to pick up what you need for each day and no more. On the 6th day, pick up twice as much as you need so you don't have to do any work on the Sabbath. God also said he would provide small birds, called quail, for the Israelites to eat for dinner every day. He would cause them to fly low enough so the Israelites could catch them. The first evening, God's promise came true. Look at all the quail, the Israelites must have shouted. Quick, let's catch some and cook them. I'm starving. The Israelites went to bed with full stomachs that night. The next morning, the Israelites awoke to dew on the ground. When the dew dried up, they saw small round flakes of something they had never seen before. Manna?
Manna? They kept saying to each other. Can we eat this? Is this our food from God? The word manna means, what is it? So the bread became known as manna from heaven. This is the bread the Lord has given you to eat, Moses said. God had kept his promise. The people were pleased to have the bread from heaven. They discovered that it tasted like honey wafers. God instructed the Israelites to gather only enough manna for one day. But some people got greedy and gathered more than they needed. The next morning, their manna was rotten and full of worms. God had also said that there would be no manna on the Sabbath. The people were to gather twice as much the day before. God said that manna would still be good on the Sabbath. Some Israelites didn't obey. They went out on the Sabbath to look for manna, but they found none. They had no food for the Sabbath. God wanted the people to obey him and trust him to provide for their needs. This was a lesson the nation of Israel still needed to learn. Soon the people came to a place that had no water. With millions of people and lots of animals, they would need a lot of water. The people complained again to Moses. Why did you bring us up out of Egypt just to die here in the wilderness? They even said, we were better off in Egypt. The people became so angry that Moses was afraid they would kill him. He cried out to God, what am I going to do with these people? They are ready to stone me. God said, I'll show you what to do. Take some of the elders with you and go on ahead of the people. See that big rock over there? Hit it with your staff. When Moses hit the rock, water flowed from it. There was water everywhere, enough to satisfy the needs of all the people and the animals. Water at last, some probably shouted. How refreshing it is to have all the water we need. God showed the Israelites that they could trust him. He loved them and would take care of their needs. We should always be glad that God watches over us. When we have needs, we need to thank him for his love and ask him to provide for us. When we do, we please God. Nah, seperti itu ya, gambaran besarnya atau gambaran umumnya mengenai bangsa Israel yang dipelihara Tuhan dengan roti mana. Jadi begitulah ya, bangsa Israel itu memang namanya manusia, tidak pernah ada rasa puas gitu ya. Tapi ya itulah proses kehidupan gitu, yang tadinya mungkin awalnya tidak percaya, yang mengalami proses gitu bisa menjadi percaya, tapi tidak langsung menjadi percaya. Tentunya ada hal-hal yang dilalui gitu ya. Nah, seperti bangsa Israel ini memang mereka sudah bersyukur gitu telah dibebaskan dari tanah Mesir. Tapi ketika mereka menghadapi keterbatasan di padang gurun gitu menuju ke tanah perjanjian, mereka mungkin mengalami depresi begitu ya. Sampai di ayat 3, Anda bacakan ya. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali besar berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, jadi kisahnya itu adalah bangsa Israel itu ya dalam keadaan kelaparan gitu, kekurangan makanan. Tapi saat itu mereka itu langsung bersungut-sungut, mereka itu langsung protes kepada Musa, langsung mengeluh gitu. Lebih baik kami di tanah Mesir saja, kami bisa mati, tapi kami tidak kelaparan gitu ya. Di sini kami kelaparan, tidak ada yang bisa diandalkan. Nah, tentu itu adalah hal yang sangat disayangkan ya. Mereka tidak mengingat seperti apa pemeliharaan Tuhan mulai dari keluar dari tanah Mesir sampai ke padang gurun. Mereka tidak diperbudak lagi. Sebenarnya mereka itu hanya perlu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan segalanya. Tapi itulah bangsa Israel, itulah manusia gitu ya. Dan ya tidak dipungkiri itu pun yang pernah kita alami ya. Pasti dong kita pernah mengeluh gitu kan.
Namun ia sebagai anak Tuhan yang terus diproses dan terus bertumbuh, tentu jangan setiap saat bersungut-sungut ya, tidak sikap bangsa Israel yang bersungut-sungut ini tidak boleh kita contoh ya. Dan justru kita ketika melihat kisah bangsa Israel ini, kita harus janganlah bersungut-sungut, karena tahu bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan, memelihara. Nah, jadi bangsa Israel ini terus bersungut-sungut mengeluh. Nah, tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberikan jalan keluar atau memberikan berkatnya melalui roti mana. Roti mana ini adalah roti yang diistilahkan roti dari surga begitu ya. Banyak yang sudah membuat video-video atau ilustrasi mengenai roti mana, itu seperti roti dari surga. Roti mana turun ketika bangsa Israel mengalami kesulitan mencari makanan dan terancam bencana kelaparan. Tiba-tiba turunlah mana, maka mana disebut sebagai roti dari surga. Turun dalam jumlah yang tak habis-habis dimakan oleh mereka. Setiap pagi orang Israel boleh mengambil roti itu sebanyak 1 gomer atau 3,6 liter per orang. Mereka tidak boleh menyimpannya sampai pagi karena roti itu akan busuk dan berulat. Tetapi pada hari ke-6 mereka boleh mengambil roti itu 2 kali lipat. Jadi sebanyak 7,2 liter per orang untuk kebutuhan 2 hari. Bentuknya yang kecil rupanya berdaya kuat bagi keberlangsungan hidup bangsa Israel selama 40 tahun menuju tanah Kanaan. Mana bisa direbus, dipanggang, ditumbuk, ataupun digiling dalam gerinda. Sehingga mana benar-benar bermakna untuk keberlangsungan kehidupan bangsa Israel. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu mencukupkan dan tidak pernah membiarkan bangsa Israel kelaparan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi seperti itu ya, bahwa penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel itu ditunjukkan melalui roti mana untuk mencukupkan kebutuhan jasmani mereka agar mereka tidak kelaparan. Tapi namanya manusia nih ya, Tuhan mengatakan ambillah secukupnya, ada yang serakah, diambil sebanyak-banyaknya. Ya, pada akhirnya sampai berbau busuk gitu kan. Itu banyaklah yang terjadi gitu kepada bangsa Israel ini. Lalu kalau misalnya kita kembalikan lagi nih sama kita, apakah Tuhan juga memelihara kita? Pasti nih kalian semua pasti menjawab iya gitu ya. Bagaimana nih Tuhan memelihara kita? Keadaan kita semua di sini sehat-sehat itu salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan. Kita yang kalian semua atau Kak Ana atau siapapun yang masih terselamatkan nih dari virus corona, itu pun adalah pemeliharaan Tuhan. Kalian yang masih bisa mengikuti sekolah dengan baik-baik saja, maksudnya dengan terlengkapi, itu pun pemeliharaan Tuhan. Kalian yang masih bisa melihat pagi hari, itu pun pemeliharaan Tuhan. Kalau misalnya ditanyain satu persatu, pasti jawabannya macam-macam. Dan kalau misalnya dikasih kertas nih 1 lembar, pasti bakalan penuh dong tentang apa saja sih pemeliharaan Tuhan kepada hidup kalian masing-masing. Meskipun kalau misalnya ditanya, ya mungkin agak-agak terbata-bata gitu. Tapi kalau kalian karena kasih kertas nih, kalian menulis apa saja pemeliharaan Tuhan dari kalian kecil, tentunya bakal penuh dong. Bahkan ada yang mau minta kertas lagi itu. Karena memang pemeliharaan Tuhan itu tidak terbatas. Kita akan buka nih dari Matius ya. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Ini masih hal tentang pemeliharaan ya. Karena bacakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah begitu ya, firman Tuhan itu sudah ya dan amin. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang memberi
memberikan kepada kita keyakinan bahwa Tuhan itu akan mencukupi segala keperluan kita. Salah satunya yang tadi kalian baca ya, dari Matius 6 ayat 25, bahwa janganlah khawatir. Kalian tentunya masih menjalani kehidupan bergantung pada orang tua nih ya, tentang makanan semua aman, pakaian semua aman. Nah, itu harus kalian syukuri. Di kehidupan yang akan datang, ketika kalian sudah besar, sudah mandiri, mungkin kekhawatiran itu bukan hanya terbatas kepada makanan atau minuman atau pakaian. Akan ada hal-hal lain yang menjadi pemikiran kalian masing-masing nih. Nah, ketika kalian mengalami kekhawatiran itu, ini banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang meyakini, yang menguatkan bahwa janganlah kita khawatir. Ada contoh yang lain lagi, ayat lain lagi dari Yohanes 15. Kalian bisa buka ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti anak nih meminta kepada orang tuanya. Kalau misalnya sekali minta mungkin belum gitu ya, 2 kali minta belum, 3 kali minta belum juga, tapi pada akhirnya pasti akan diberikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, firman Tuhan juga begitu ya. Di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau misalnya suatu waktu nanti kita memiliki permintaan sama Tuhan, ya kita memang harus meminta terus kepada Tuhan. Tapi kita juga harus mengembalikan kepada diri kita sendiri nih, apakah kita sudah hidup tinggal di dalam Tuhan, dan apakah firman Tuhan itu sudah ada di dalam hati kita. Sehingga ya kalau itu semua sudah kita lakukan, kita akan menerima nih yang kita minta, yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi kita bersyukur nih untuk segala pemeliharaan Tuhan. Maka jangan lupa untuk setiap berdoa, bangun pagi kita berdoa nih, wah aku dibangunkan Tuhan, aku bisa bernafas kembali. Tidak ada yang tidak mungkin ya, nafas kita diputus ketika malam hari gitu. Jadi kalau kalian bangun di pagi hari, ya hal yang paling penting kita lakukan adalah bersyukur, yaitu dengan berdoa. Kalau kebiasaan masih jelek nih, kebiasaan kalian bangun handphone gitu ya, itu harus mulai diubah nih dengan mulai membiasakan berdoa. Dilanjutkan juga dengan membaca firman Tuhan. Nah, karena pemeliharaan itu sungguh ada, seperti bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan, kita pun pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya kalian buka dari aktivitasnya, kalian bisa isi ya poin-poin yang diminta dari lembar aktivitas yang biasa dikerjakan setiap hari ini. Nah, jadi bersyukur nih untuk pelajaran kita hari ini, bahwa kita harus bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Janganlah mengikuti kebiasaan bersungut-sungut ketika kita mengalami kekurangan satu hal, langsung mengeluh, langsung bersungut-sungut, langsung ya cemberut gitu, memarahi, malah marah-marah sama sekitar kita. Jangan ya, kita harus yakin bahwa Tuhan akan memelihara kita. Begitu pula dengan kebiasaan kita harus tetap setia di dalam doa. Setia di dalam doa itu bagaimana? Setia meminta, yaitu ya meminta pemeliharaan Tuhan. Jangan Tuhan pasti memelihara, ya udahlah nggak usah berdoa, toh dipelihara juga kan, firman Tuhan bilang aku pasti dipelihara. Nah, meskipun kita dipelihara Tuhan, ada di dalam firman Tuhan, tapi Tuhan juga meminta kita untuk tetap berdoa, meminta kepada Tuhan agar hubungan kita sama Tuhan terjalin ya, tetap saling gitu, bukan hanya satu arah, Tuhan kepada kita, tapi Tuhan kepada kita dan kita kepada Tuhan. Jadi ada
yaitu saling membutuhkan. Itu kita yang membutuhkan Tuhan dan Tuhan yang mengasihi kita. Jangan ya udahlah, orang tua aku kan berkecukupan, gak mungkin lah mereka tidak mencukupi, tidak akan memenuhi keperluanku. Jangan salah, itu semua juga adalah pemberian Tuhan. Jadi jangan mengabaikan pemeliharaan Tuhan. Juga selain itu juga bersyukurnya kalau misalnya nih hari Minggu nih, kita harus memiliki waktu nih, memberikan waktu pada Tuhan. Seperti hari Sabat yang bangsa Israel ya, bahwa ketika hari ke-7 mereka tidak boleh mengambil mana, karena mereka harus meluangkan waktu itu untuk beribadah kepada Tuhan. Begitupun kita, jangan mengabaikan hari Minggu. Ya, keadaan kita saat ini penuh dengan godaan nih. Hari Minggu karena masih online, banyak yang mulai tergoda malas-malasan, tergoda menunda gitu. Nah, itu harus kita sadari ya, bahwa itu adalah hal yang salah. Jangan sampai keadaan pandemi malah menjauhkan kita sama Tuhan, tapi harus mendekatkan kita sama Tuhan. Semoga kalian memahami ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Bisa kalian diskusikan kembali di grup sekolah minggu, ataupun bertanya kepada orang tua, atau membaca dari sumber-sumber yang terpercaya. Karena akan akhiri dengan ayat hafalan dari Matius 6 ayat 25a yang berbunyi, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Semoga firman Tuhan ini benar-benar bermakna di dalam hati kita. Kita tidak khawatir akan kehidupan kita ke depan, pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Dan juga kita mau memperbaiki nih, kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk selama kita hidup, kita harus memperbaikinya dan menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau sungguh baik, memberikan kepada kami kesempatan mempelajari tentang pemeliharaan. Seperti Tuhan yang memelihara bangsa Israel dengan memberikan roti mana, begitu pula Tuhan akan memelihara kami melalui makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal lain yang kami perlukan. Karena kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, hal-hal yang paling kecil pun Engkau yang tahu ya Tuhan. Engkau yang akan sediakan bagi kami, bahkan yang tidak kami pikirkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.